Untuk video kali ini, saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa mendapatkan anggota tim yang berkualitas dan juga untuk mencapai orang yang tepat juga untuk bisnis kamu sendiri. Jadi kita masuk aja langsung. Pertama, kamu harus tahu dulu di perusahaan kamu sekarang ini membutuhkan lowongan kerja ataupun posisi di bagian mana. Kamu bisa membuat bagian lowongan kerjanya itu langsung simpel aja di bagian Canva. Ini saya kasih contoh dulu, kan bisa lihat punya saya yang toko online punya, dan juga kadang ada di toko Happy dan juga di PT Login ini. Jadi kami masing-masing berbeda, harus dibuat jelas. Kalau kamu sekarang mempunyai beberapa mungkin bisnis, kamu tentuin dulu, jangan dicampur aduk ya. Untuk di bagian loker, ingat untuk ditulis kriteria yang betul ataupun dibutuhkan. Misalnya maksimum umurnya berapa, pria atau wanita yang kamu butuhkan, dan juga harus di bawah itu kamu harus tulis alamat email bisnis kamu atau perusahaannya, biar orang tuh tahu saat mereka mau mengirim CV mereka itu ke alamat email yang mana. Dan juga ingat untuk didetailkan juga lokasi tempat kerjanya, karena rata-rata kan orang tuh kalau bekerja, macam dulu saya kerja, saya pasti mau mencari tempat kerja tuh yang setidaknya lebih dekat dari rumah saya atau tempat tinggal, karena itu bisa menghemat waktu dan juga biaya transportasi. Itu sangat menguntungkan bagi para pekerja juga. Dan selanjutnya, kamu harus melakukan posting di sosial media. Ingat, kalau kamu mempunyai anggota di dalam bisnis kamu, ingat untuk meminta mereka untuk bantu posting juga dalam sosial media, entah Facebook, Instagram. Dan selanjutnya, kamu perlu penting untuk melakukan tag akun-akun yang suka mempromosi info lowongan kerja. Ada sebagian akun yang mereka akan melakukan cas biaya atau fee saat mau memposting story kamu atau postingan feed kamu. Tapi ada juga akun yang mereka suka rela untuk membantu kamu mencari lowongan kerja secara gratis juga. Dan selanjutnya adalah kamu mengkonfirmasi dengan para pekerja itu, orang calon kandidatnya, kamu menghubungi mereka, dan untuk setting waktu untuk bisa datang interview. Setelah untuk datang interview, kamu harus siapkan beberapa pertanyaan juga. Jadi pertama adalah kamu perlu mengecek apakah calon kandidat ini mempunyai suatu kualitas sesuai dengan company culture kamu nggak? Misalnya nih, macam tempat saya. Kadang sih kalau macam toko yang Happy Stationery ini, kan merupakan toko ya, toko grosir dan eceran. Jadi kadang tuh tanggal merah belum tentu ada libur juga. Dan juga kamu harus pastikan ke calon kandidat ini, apakah mereka bersedia untuk bisa mungkin bekerja lebih lama di dalam waktu yang tentukan. Kalau untuk saya sekarang saat ini, yang ke toko Happy ini, yang offline ya, masuk kerjanya adalah jam 8 sampai jam 5.30. Kamu harus pastikan dulu kepada calon kandidatnya, apakah mereka itu bersedia untuk melakukan effort yang lebih lagi. Jadi kamu bisa memastikan apa kualitas orang ini rajin ataupun enggak. Dan kamu perlu tanya juga, apakah mereka sendiri ada kendala nggak jika misalnya dikasih kerjaan ataupun dikasih tantangan lebih baru. Kalau dari sana pertanyaannya, kita udah bisa mengetahui bahwa orang ini mampu maju atau enggak juga. Tapi harus ingat, kamu sendiri sebagai bisnis atau perusahaan, kamu harus sesuaikan juga dengan gaji mereka, biar bisa retain employees gitu ya. Dan ini adalah beberapa list singkat pertanyaannya. Kalian bisa lihat, kalau saya sendiri, saya biasa tanyanya ke kandidatnya apa aja ya. Kalian bisa lihat. Dan saya sarankan, kalau kamu sekarang seorang bos ya, mungkin kamu sibuk banget, oke? Tapi kalau kamu sekarang mencari sumber daya manusia untuk dalam perusahaan kamu, saya sarankan kamu sendiri pergi interview mereka dan pergi observasi. Karena kalau kamu bisa mendapatkan orang yang bagus dan betul, perusahaan kamu akan berkembang. Berkembangnya itu bisa secara berkali lipat dan besar. Penjualan kamu bisa menaik berkali-kali lipat, mungkin karena kamu mencari marketing dan orang sales yang betul. Dan misalnya kamu ketemu orang yang buruk karena kamu mungkin terlalu sibuk mengurus barang-barang kamu sendiri, kamu melupakan untuk melakukan interview secara pribadi dan mengandalkan orang lain ataupun anggota kamu mendapatkan orang yang buruk nih. Perusahaan yang kamu bangun selama mungkin bertahun-tahun ataupun puluhan tahun bisa aja ambruk karena satu orang yang tidak betul itu. Ini sekilas tips dari saya sendiri. Bila kamu suka video ini teman-teman, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.